Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qalam TV, berjumpa dengan saya lagi, Ahmad Biyadi Besar di Ngaji Ilmiah. Kali ini kita akan membahas apa ya? Zakat sih kayaknya. Kan sebentar lagi kita akan ada Idul Fitri. Disitulah kita menunaikan zakat. Tetapi saya tidak ingin bahas bahwa rukun dan syarat zakat secara spesifik. Itu bisa dibaca di berbagai referensi. Saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama yang paling sering terjadi berkaitan dengan menunaikan zakat fitrah menggunakan uang. Nah, yang perlu dipahami begini. Yang pertama, ada dua mazhab yang berbeda. Yang pertama mazhab Syafi'iyah, yang kedua mazhab Hanafiyah. Mazhab Syafi'iyah di dalam melihat hadis tentang zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah itu menggunakan gandum, menggunakan kurma? Mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa alasan atau ilatnya itu adalah makanan pokok. Sehingga kemudian kalau ada di tempat lain makanan pokoknya itu bukan kurma, juga bukan gandum, berarti ya bukan kurma bukan gandum zakat fitrahnya, tetapi makanan pokok tersebut. Karena alasan tadi, mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa alasannya itu, ilatnya itu adalah makanan pokok. Sehingga ilat ini nanti mengikat. Kalau ilatnya ada, maka iya. Kalau ilatnya tidak ada, maka tidak. Sesuai dengan kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya. Nah, mazhab yang kedua adalah mazhab Hanafiyah yang menganggap bahwa kenapa zakat fitrah itu gandum atau kurma atau anggur. Ya karena tiga barang itu bukan karena makanan pokok. Kalau memang makanan pokok, katanya Hanafiyah, kenapa ada kurma? Dan tidak semua masyarakat Arab makanan pokoknya adalah tiga ini. Nah, walhasil terjadi perdebatan di antara kedua mazhab ini. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita melihat bahwa mazhab Syafi'iyah itu berarti makanan pokok, mazhab Hanafiyah ini berarti satu dari tiga barang, kurma, anggur, atau gandum. Hanya kemudian kalau di mazhab Hanafiyah, kalau kurma atau anggur itu satu sok, kurang lebih sekitar 3 kg, 3,4 kg dalam Hanafiyah. Atau itu gandum kurang lebih sekitar setengah sok, kurang lebih sekitar 1,7 kg. Jadi pilihannya ada tiga, tapi kalau kurma anggur itu satu sok atau 3,4, kalau gandum itu setengah sok 1,7. Tetapi dalam mazhab Hanafiyah juga ada keringanan bahwa kalau bisa juga mengambil harga dari salah satu tiga ini. Jadi harganya kurma satu sok berapa, harganya anggur satu sok berapa, atau harga dari gandum setengah sok berapa. Bisa menggunakan harga dari ini. Nah, jadi kita bisa paham nih, Syafi'iyah itu adalah makanan pokok, Hanafiyah itu adalah tiga benda atau harganya. Sehingga kemudian kalau kita ingin menunaikan zakat fitrah, kita menggunakan harga, kita berarti seharusnya ikut Hanafiyah. Harganya kita bebas mengikuti, satu dari tiga. Mau itu gandum, mau itu kurma, mau itu anggur. Tetapi kalau kurma anggur harus satu sok 3,4, kalau gandum setengah sok 1,7. Sehingga nggak boleh ini digabung. Ini akan jadi masalah kalau digabung. Kita ingin menunaikan zakat fitrah menggunakan harga, tetapi pakai beras. Beras itu makanan pokok. Kalau makanan pokok berarti Syafi'iyah. Uang itu Hanafiyah. Nah, ini jangan digabung. Kalau Syafi'iyah tidak bisa menggunakan uang. Kenapa? Karena uang bukan makanan pokok. Tadi Syafi'iyah memberikan batasan ilat bahwa ilatnya adalah makanan pokok. Ilat ini menjadi pengikat. Jadi kalau bukan makanan pokok ya tidak boleh. Kalau suatu makanan berubah
yang dulunya makanan pokok sekarang bukan, berarti tidak boleh. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau mau pakai uang berarti Hanafiyah, kalau mau pakai makanan pokok. Kalau mau menggunakan beras di konteks Indonesia berarti itu adalah Syafi'iyah. Nah, kemudian kan hal yang kedua itu adalah terkait dengan takjilus zakah. Nah, kalau yang sering mungkin dilakukan biar kita tidak rumit, kalau kita menggunakan uang berarti ukurannya Hanafiyah, kita bisa transfer tuh. Transfer uang ke lembaga amil zakat. Kalau kita menggunakan Syafi'iyah berarti kita harus pakai beras. Kalau kita pakai uang, kita persyaratannya harus kita minta tolong ke orang lain, tolong berikan beras dan tunaikan zakat atas nama saya. Kita tidak bisa memberikan zakat dengan uang kalau itu mazhab Syafi'iyah. Sehingga ini perlu dipahami. Kalau didahulukan dipersilakan asalkan itu masih di bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'iyah. Asalkan masih di bulan Ramadan, maka penunaiannya masih bisa dilakukan asalkan itu masih bulan Ramadan. Jadi mulai sejak masuk bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri, sampai setelah sholat Idul Fitri, itu adalah waktu dari zakat fitrah. Jadi begitu teman-teman, sehingga jangan dicampur di antara kedua ini. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.